Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen uji kinerja UKIN Daljab 2021. Perkenalkan, nama kami M. Harmin, mahasiswa PPG Daljab 2021. Hari ini insya Allah Senin 13 September 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran di kelas 7 atas nama Lembaga Madrasah Sanawiyah Darussalam Al-Hafiz Jambi. Materi yang akan kami bawa adalah materi tentang sholat fardu 5 waktu. Oleh karenanya mohon kiranya Bapak dosen untuk memberikan koreksi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Masaul nur. Kaifa halukum? Bil khairi walhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Madza darsunal an? Darsunal ana al-fiqhu. Al-fiqh. Baik. Sebelum kita memulai untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqra suratal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anak Ustaz, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, anak-anak Ustaz yang hadir semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Hari ini insya Allah Ustaz akan menyampaikan materi bersama kalian. Hari ini kita belajar bersama tentang sholat fardu 5 waktu. Apa? Sholat fardu 5 waktu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, Ustaz ingin ada di antara antum ya yang menyampaikan tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat tentang apa? Tafadhal Farhan. Fakhri ya. Afwan, Fakhri, silakan Fakhri. Fakhri. Nah. Tentang apa? Tentang tayamum. Baik. Apa yang Fakhri ingat tentang tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi. Pengganti wudhu atau mandi. Ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Iya. Ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada yang masih ingat mungkin tentang syarat tayamum? Tafadhal. Man hadza? Farhan. Ya, tafadhal Farhan. Syarat-syarat tayamum ada 2. Yang pertama Syarat tayamum ada 2. Yang pertama tidak ada air. tidak ada air. Yang kedua
Ada air tapi ada halangan untuk memakainya. Air ada, tapi ada halangan untuk makainya. Ada yang masih ingat tuh? Atau perhal sendiri? Apa itu? Air ada, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Contohnya sedang sakit yang tidak bisa berkenaan dengan air. Sedang sakit, gitu ya. Kalau menggunakan air misalnya bisa membahayakan bagi penyakit yang sedang dialaminya. Oh begitu ya. Baik, anak Ustaz, mumtaz. Aplaus buat yang sudah bisa mengulangi pelajaran yang lalu. Ya. Oke. Kita akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Oke. Ini mungkin ada yang pernah belajar tentang atau pernah mendengar tentang sholat fardu 5 waktu. Silakan. Siapa? Anta, man, Mas Muka, Marzio. Tafadhal Marzio. Sholat waktu adalah Sholat fardu adalah rukun Islam kedua. Rukun Islam yang kedua. Ya. Dan merupakan kewajiban untuk seluruh umat muslim. Kewajiban untuk seluruh umat muslim untuk mengerjakannya. Mumtaz, jayyid. Ada lagi yang pernah tahu tentang sholat fardu 5 waktu? Siapa dulu? Anta? Mas Muka? Fahmi. Tafadhol Fahmi. Secara bahasa adalah doa. Sholat secara bahasa. Adalah doa. Angkat suaranya Fahmi biar yang lain dengar. Sholat secara bahasa adalah doa. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Terus? Secara istilah adalah niat. Diawali dengan niat. Takbir. Doa iftitah. Membaca surat pendek. Dan diakhiri dengan Oke, itu pengertian sholat menurut versi Fahmi yang sudah belajar. Ada lagi yang lain? Ada? Man? Alfa? Mau menyampaikan tentang sholat? Tidak. Baik, aplaus untuk yang sudah menyampaikan meskipun kita belum belajar, dia sudah punya pengalaman tentang sholat. Aplaus untuk semuanya. Baik, anak Ustaz, sholat itu mempunyai banyak pembahasan. Salah satunya kita harus tahu tentang pengertian sholat. Pengertian terbagi menjadi 2. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Semua harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, ya, dalam sholat juga, dalam pembahasan sholat kita akan tahu, kita harus tahu ya tentang apa saja dalil dari Al-Quran, ya, dan hadis tentang kewajiban sholat. Kemudian sholat 5 waktu itu apa saja, waktunya kapan saja, syarat sahnya sholat apa saja, hal-hal yang membatalkan sholat apa saja, dan seterusnya. Paham tuh? Oke, oleh karena itu kita harus mempelajarinya dengan baik. Baik anak Ustaz. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sholat tersebut, sholat 5 waktu, ya, Ustaz akan berikan antum sebuah tontonan ini, ya. Antum nanti silahkan memperhatikan baik-baik ya, diperhatikan baik-baik yang ada di video tersebut. Ya, video tersebut apa yang ada di situ? Antum nanti akan menyampaikan setelah antum duduk per kelompok. Ustaz juga akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja, nanti antum diskusikan, lalu antum gabungkan dengan apa yang antum lihat di sini. Paham tuh? Nanti setiap kelompok menyampaikan apa yang dia tonton, boleh menggunakan ini ya, apa yang dia tonton dan apa yang dia baca di LKPD. Paham tuh? Paham. Oke, kita tonton dulu. Setelah itu nanti antum langsung bikin kelompok yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sejajar dengan bahu hadwaman kita ini.
atau sejajar dengan daun telinga, naik sedikit begini. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Nanti setiap kelompok akan menjelaskan apa yang sedang diperagakan. Oke? Di tangan ada 3 pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit, sami'allahu liman hamidah. Jadi biasanya dipraktikkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania. Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya nggak dibaca, kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umroh ya di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insya Allah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, nah jangan diajak ngobrol. Dia sedang sholat. Jadi tiba-tiba dia ruku misalnya kan, atau yang tidak dia angkat tangan, itu Maliki. Baik. Sami'allahu liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu diturun, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofinya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini. Ada yang sujud. Nah itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan. Kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan. Dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna. Kenapa pada saya menciptakan Anda nggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku semua diminta sempurna. Dari kepala sampai bagian belakang diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat. Sangat luar biasa. Itulah sujud. Ruku, kemudian yang tidak, kemudian sujud. Kita lihat, tahan, berhenti. Ini ya, yang lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Ingat itu. Oke. Sujud. Oke, tahan sebentar. Mohon izin. Maaf, mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati azamin. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel. Plus tambahan 1 di hidung. 1 jabhah, kening. Ini keningnya menempel. Mohon izin, bangkit dulu mas. Di sini, nempel ya. Dan tolong sekatnya ya. Rambut ini sudah bagus. Ya, sisirannya udah baik. Jadi nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Ingat, peci ini bukan rukun sholat. Dan bukan syarat sholat. Peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud. Ya, itu yang pertama jabhah. Dan ini mohon izin jangan sampai berdoa dulu sebelum yang 7 ini sempurna. Jadi begitu kening sudah menempel, yang kedua telapak tangan, 2 telapak tangan. Jadi hitung 3. 1, 2. Kemudian selanjutnya 2 lutut. 3 tambah 2, 5. Lutut 2. Selanjutnya jemari di 2 telapak kaki. Tambah 2, 7. Nah, untuk jemari khusus spesial, mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya. Terima kasih, jazakallahu khair. Fokus baik-baik, lihat teman-teman, saya ingatkan lagi, sangat bagus, sangat bagus. Kakinya nutup, bukan terbuka begini. Oke, tutup seperti ini. Kemudian jemarinya dilipat begini. Ya, nanti manfaatnya banyak. Lalu ini dibuka sedikit, tidak nutup ke dalam begini. Nabi pernah mengingatkan dengan keras, jangan kau bersujud, awas hati-hati. Ya, dengan ini menutup. Jadi hati-hati kata Nabi. Apa engkau mau bunuh diri? Ya, karena ketika Anda seperti ini, dia rahmanya tertutup, napas menjadi sesak. Ini paling berbahaya, makanya dibuka. Ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini, itu tidak. Sama laki-laki dengan perempuan, sama saja. Kecuali dalam takbir di awal, perempuan tuh boleh rapat begini. Itu di Syafi'iyah. Karena dulu nggak ada hijab seperti sekarang. Ya, jadi terbuka pendek, makanya saat bertakbir begini akan kebuka. Karena itu ditutup begini. Ya, seperti ini. Kemudian kata Nabi, usahakan ini ada rongga. Ya, kalau dalam bahasa Arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat. Tapi anak kambing itu ukuran bagi orang Arab kecil.
Bagi kita mungkin anak kucing gitu kan, atau kucing. Jadi kalau sekarang Anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita, orang sekarang mungkin nggak akan pernah lewat. Ya. Lihat sini teman-teman. Nah ini, jadi ketika kakinya dihamparkan, dilipat ke belakang. Jelas? Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat, ini bagus sekali. Nah, jadi seperti ini sudah bagus sekali. Yang ini dilipat jarinya. Ah, seperti ini. Awas hati-hati, ada sebagian beberapa kesalahan. Seperti ini, misal kiri, kemudian kanan begini, lalu begini. Ya, ini cara duduk yang tidak tepat. Ini kelihatan. Ah, baik ya. Atau begini. Ya, kelihatan. Yang kiri dilipat yang kanan, ditumpu baru begini. Ini cara duduk yang tidak tepat. Ya, jadi yang tadi yang sempurna. Tapi kalau sedang ada darurat, ada kendala di lutut yang kanan, jangan dipaksakan dilipat ya. Itu boleh. Kaidah fikihnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat boleh melakukan yang dilarang. Misal, saya nggak bisa begini, bisanya ke depan. Dalam kaki ada masalah, boleh ke depan begini. Ya. Dan yang samping nggak usah negur. Woi, nggak sopan. Dia bilang batal salatnya tuh. Ya. Oke. Kelas? Sudah ditonton? Baik. Sekarang silakan duduk di kelompoknya. Baik, silakan. Surat. Baik, anak-anak sudah di kelompoknya masing-masing? Baik, saya akan bagikan ini LKPD. Nanti silakan diperhatikan di situ ada bacaan, kemudian ada pertanyaan. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan, termasuk menyampaikan isi video tadi ya. Paham tuh? Oke, silakan. Baca baik-baik, perhatikan. Yang tidak paham boleh ditanyakan Ustaz ya. Silakan, di situ sudah ada semua, ada materi pembelajarannya, ada syarat sahnya sholat. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di situ. Lihat pertanyaannya. Oke, itu sudah. Apa? Jawab. Siap disampaikan ya. Silakan dibaca baik-baik. Setiap kelompok nanti menyampaikan apa yang disaksikan di video ya, sama yang ada di LKPD. Sampaikan yang jelas.
Baik, Anda Ustaz, al-waktu intaha. Waktunya sudah habis. Saya yakin setiap kelompok akan menyampaikan insyaallah semampunya sesuai dengan yang diperoleh. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Tafadhol. Angkat suaranya, Nak. Apa yang diperoleh dimulai dari video dulu. Video, ya. Silakan. Tanggapi videonya tadi. Ya. Video tadi menjelaskan. Kak suaranya. Video tadi menjelaskan Gerakan gerakan sholat. sholat. Apa di antara gerakan yang diperagakan? Ada iktidal. Tidak. Ruku. Dalam iktidal apa yang diperagakan? Tentang apanya? Dalam iktidal adalah posisi tangan. Posisi tangan. Jadi seperti apa posisi tangan tadi? Posisi tangan Sejajar dengan mumtaz. Apalagi selain iktidal tadi apa? sujud. Oke, sujud ya. Sujud. Sujud. Posisi Tangan. ya. Seperti apa posisi tangan? Ditutup atau dibuka? Dibuka. Mumtaz. Oke, silakan. Apalagi dari LKPD apa? Pengertian sholat. Ya, apa pengertian sholat? Sholat adalah berdoa atau meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Syarat-syarat sholat adalah beragama Islam, Hmm. mumayyiz, Hmm. tidak akal, masuk waktu sholat, suci dari hadas, suci dari najis dan mutawasitah dan muhaladah. Oke. Menutup aurat, menghadap kiblat dan niat tertib waktu sholat, mubalah, tidak berbicara, tidak banyak melakukan gerakan, tidak minumnya. Oke. Makan dan minum. Mumtaz. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Mana kelompok yang lain udah siap? Oke, kelompok 3 dulu. Silakan. Komentari videonya tadi dulu ya. Video tadi kelompok A sudah mengomentari satu hal tentang video. Kelompok 3 silakan. Video tadi Kakak suaranya Nak? Ya. menjelaskan tentang gerakan sholat, Gerakan sholat. Salah satunya apa? dengan ruku dan sujud. Tidak ruku ya. Jadi seperti apa ruku yang diperagakan tadi? Seperti apa tadi? Bisa dicontohkan? Silakan. Iya, silakan ruku. Coba. Baik. Sudah. Baik. Silakan disampaikan yang lain tentang LKPD. Pengertian sholat, Angkat suaranya nih. pengertian sholat, Pengertian sholat. Apa sholat? Ya, apa sholat? sholat adalah suatu ibadah manusia. Di LKPD apa tadi pengertian sholat? Sholat menurut bahasa adalah berdoa. Berdoa. Oke. Syed, aku untuk kelompok 3. Ya, silakan. Silakan duduk. Al-an firqah as-saniyah. Fadhal. Siapa? Iya, silakan. Farhan. Komentari tadi, videonya gimana? Dari yang saya lihat dari video, di video menjelaskan tentang gerakan sholat. Gerakan sholat. Oke. Gerakan sholat harus kita lakukan dengan benar agar sholatnya sempurna dan diterima. Mumtaz. Ada yang ingat tadi gerakan sholatnya seperti apa? Iktidal, Ya, tidal, ruku, ruku. Tidal itu apa? takbir. Tidak artinya apa? Tidak itu apa? Bangkit dari sujud atau bangkit dari ruku? Bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Seperti apa tadi? Bangkit dari ruku yang benar. Coba ruku dulu, mundur. Ruku. Oke. Jadi seperti apa tangan yang diperagakan? Oke. Mumtaz. Baik, silakan. Apalagi yang mau disampaikan dari kelompok 2? Isi LKPD.
Iya, apa yang ditemukan? Pengertian sholat. Pengertian sholat, apa tuh? Pengertian sholat secara bahasa Oke. berdoa atau meminta Ah, kebaikan. oke. Syarat-syarat sahnya sholat. Ah. Beragama Islam. Apa salah satu syarat sahnya sholat itu? Beragama Islam. Beragama Islam. Berarti orang yang sholat itu harus beragama Islam. Mumtaz. Fadhal. Aplaus untuk kelompok 2. Ada yang tidak beragama Islam di sini? Alhamdulillah, kita semua Muslim. Alhamdulillah. Anak Ustaz, subhanallah, sudah disampaikan semuanya semangat dan ceria belajarnya. Sekarang Ustaz mau lihat 1 atau 2 orang yang mau menyampaikan tentang apa tadi yang disampaikan oleh kawan-kawannya, yang dilihat di video, yang tadi dibaca dari LKPD. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Fadhal. Secara keseluruhan. Iya, Fakhri lagi yang mau ngomong. Fadhal Fakhri. Ya, silakan Fakhri. Semuanya apa yang Fakhri dapatkan nih dari video, dari LKPD, dari apa yang disampaikan kawan-kawan? Fadhal. Dari video tadi Ya. mendapat yang disampaikan, Ya. yaitu pengertian gerakannya. Ya. Pengertian gerakannya secara syariat dan sesuai ajaran. Ya. Di antaranya yang saya lihat tadi ialah i'tidal, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Ayat akhir. Ya. Oke. Pengertian sholat itu adalah sholat secara bahasa Oke. adalah berdoa Doa. dan menyembah. Oke. Sedangkan secara istilah sholat itu adalah merendahkan diri, memohon ampunan dan lain sebagainya Oke. hanya kepada Allah. Oke. Ada lagi? Syarat-syarat sholat itu banyak. Nah, salah satunya apa? Salah satunya beragama Islam. Oke. Apa lagi? Suci dari hadas. dan Hadas. najis. Suci dari hadas. Afwan, Ustaz mau tanya. Hadas di sini maksudnya apa? Hadas itu adalah suatu kotoran yang wajib dibersihkan. Suatu kotoran. Oke. Yang wajib dibersihkan dengan cara mandi. Oke. Ada lagi? Setelah itu masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Contohnya? Sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Waktunya kapan? Waktunya dari matahari pertengahan udah lebih sedikit Oke. sampai matahari dengan bayangannya sama rata dengan benda tersebut. Mumtaz. Oke, aplaus untuk Fakhri. Fadhal. Baik, Nana Ustaz, ada yang saya ingin luruskan sedikit ya sebelum saya sampaikan. Tadi Fakhri menyampaikan tentang apa namanya pengertian sholat ya. Yang pertama tentang sholat secara bahasa, kemudian sholat secara istilah. Sholat secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Itu ya. Sholat itu adalah isinya adalah bacaan-bacaan. Lalu gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir lalu ditutup dengan salam. Itulah pengertian sholat. Oke, Ustaz? Baik. Sholat, ya, perhatikan baik-baik. Sholat secara bahasa seperti yang tadi antum sudah sampaikan, betul, ad-doa. Kan dalam sholat isinya adalah doa. Ya, isinya adalah doa. Kita lihat misalnya dalam sholat, dalam
dalam sholat subuh ada doa. Doa namanya doa apa? Doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait ila akhir, sampai akhir. Kemudian dalam duduk antara dua sujud ada doa tidak? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika kita ketika kita baca Al-Fatihah ada doa juga tidak? Ada. Mana letak doanya? Ada yang tahu? Ayo, mumtaz. Ketika dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebabnya salat itu secara bahasa adalah doa. Tapi secara istilah, jadi kita memahami salat itu bukan hanya secara bahasa tapi secara istilah. Supaya apa? Supaya kita mengetahui salat secara utuh. Apa itu? Aqwal. Salat secara istilah atau secara syariat Islam itu isinya adalah aqwal, bacaan-bacaan. Nah, bacaan-bacaan nanti dibagi menjadi dua. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Oke. Kemudian af'al, gerakan-gerak atau perbuatan-perbuatan. Itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib disebut rukun, nanti disebut rukun sholat. Yang sunnah nanti dibagi menjadi dua. Pertama namanya sunnah ab'ad, yang kedua namanya sunnah hayat. Oke? Aqwalun wa af'al. Jadi isi sholat itu adalah bacaan-bacaan dan gerakan yang terbagi kepada wajib dan sunnah. Muftatahatun bitakbir. Dibuka dengan takbir. Takbir apa yang dimaksud? Takbiratul ihram. Seperti tadi ya, takbiratul ihram. Jadi tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Karena dia merupakan salah satu daripada rukun sholat. Kemudian muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Apa yang dimaksud dengan ditutup dengan salam? Salam kemana maksudnya? Salam ke kanan. Salam ke kanan. Ana Ustaz. Kemudian dalam sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian dalam sholat juga ada hal-hal yang bisa menambah pahala sholat kita. Itulah sunnah yang tadi dibagi menjadi dua. Seperti kunut subuh, itu hukumnya apa? Sunnah apa? Sunnah ab'ad namanya. Kalau ditinggalkan kunut subuh sah nggak sholatnya? Sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita disuruh menggantinya dengan sujud sahwi. Paham tuh? Oke. Kemudian ada namanya tasyahud awal. Juga hukumnya sunnah. Tapi sunnah ab'ad. Tinggal tasyahud awal, tahiyat awal, maka sholatnya sah. Tapi kita disuruh sujud sahwi. Kalau kita tidak sujud sahwi, sah dah sholatnya? Tidak. Sah. Karena sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak mengerjakan hal yang sunnah, kita dapat pahalanya sedikit. Paham tuh? Ya. Anda Ustaz? Kemudian terpenting lagi adalah sholat punya hikmah. Apa salah satu hikmah sholat? Bisa menenangkan diri. Iya, menenangkan diri. Boleh. Kenapa? Karena dalam sholat tuh ada zikir. Kita baca Al-Quran, ya kan? Baca doa. Itu zikir. Sehingga tenang hati kita. Hikmah lain adalah sholat itulah bentuk berserah dirinya kita kepada Allah. Coba lihat, orang sholat itu, kalau presiden sholat, ketika sujud keningnya di bawah nggak? Presiden sujud nggak kalau dia sholat? Sujud ya. Kalau gubernur sholat pakai sujud juga nggak? Sujud. Alaysa kadzalik?
Alaysa kadzalik? Iya. Artinya apa? Siapapun yang sholat, orang berpangkat tinggi, punya harta banyak, tetap ketika sholat pasti dia sujud. Maknanya apa? Kita tidak punya daya dan upaya di hadapan Allah, semua kita sama. Miskin, kaya, pejabat, orang biasa sama. Yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu diantara hikmah sholat. Anak-anak Ustaz, demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan teruskan tentang sholat berjamaah, insya Allah. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, tentang sesuatu? Ada? Kelompok 1 silakan. Ya, sholat wajib. Ada kenapa? Halangan misalnya apa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Sholat itu kan wajib ya. Yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi kalau ada halangan Ustaz, seperti sakit, pertanyaan Fakhri. Apa kata wajib sholat? Wajib. Mumtaz, kelompok 2. Kelompok 3? Orang sakit tetap wajib sholat tidak? Iya, tetap wajib sholat. Tapi kalau tidak bisa sholat berdiri karena sakit, boleh duduk. Tidak boleh duduk, tidak kuat duduk, boleh baring. Tidak bisa berbaring, pakai isyarat. Pakai isyarat pun tidak bisa. Kedipan mata. Kedip mata juga nggak bisa. Pakai hati. Pakai hati juga nggak bisa. Nah, siap disolat. Nah, mau disolatkan sekarang? Baik, ada lagi? Baik, tidak ada lagi ya. Demikian anak Ustaz, materi kita hari ini. Yang akan datang kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Tugas antum adalah, ya, sebelum saya kasih tugas nih, Ustaz sampaikan satu pertanyaan penting. Apa pengertian sholat secara bahasa? Ada yang bisa jawab? Nah, apa pengertian sholat secara bahasa? Apa? Berdoa. Oke. Oke. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sholat itu ada lapas niatnya enggak? Ada. Coba, apa yang tahu lapas niat sholat subuh? Ya. Atau ini dulu. Nah, apa? Mumtaz. Baik, anak Ustaz, semua sudah mumtaz ya. Nanti kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Tugasnya adalah antum baca tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Kemudian apa saja syarat-syaratnya dan apa saja keutamaan-keutamaannya dan lain sebagainya. Paham tuh? Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz minta maaf. Nakhtatim bil hamdalah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.